Nafisa dari kelas D jurusan Administrasi Publik dengan NIM 241424113. Dalam video ini saya akan membahas salah satu poin penting dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, yaitu Pasal 32. Pasal ini mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan geografi Indonesia sebagai bagian dari upaya melestarikan bahasa Indonesia. Aturan ini sangat penting untuk menjaga identitas nasional sekaligus menghormati kekayaan budaya dan sejarah kita. Pasal 32 secara garis besar menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama-nama geografi di seluruh wilayah Indonesia. Ini meliputi nama wilayah administratif seperti provinsi, kabupaten, kota, hingga nama elemen alam seperti gunung, sungai, pulau, laut, dan sebagainya. Mari kita bahas isi pasal ini secara detail. Yang pertama, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Pasal ini mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua nama geografi. Hal ini bertujuan untuk memastikan keseragaman dan kejelasan dalam penamaan, sekaligus memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang kedua, penamaan geografi baru dan penggantian nama lama. Setiap penamaan geografi baru atau penggantian nama lama juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, jika ada wilayah atau tempat yang ingin diganti namanya, harus mengikuti aturan ini. Yang ketiga, satu nama resmi. Untuk setiap geografi, setiap lokasi geografi hanya boleh memiliki satu nama resmi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dan memastikan konsistensi dalam penggunaannya. Yang keempat, cakupan geografi. Nama geografi yang diatur dalam pasal ini mencakup berbagai jenis wilayah dan elemen alam, mulai dari wilayah administratif seperti provinsi, kabupaten, kota, hingga elemen alam seperti gunung, sungai, laut, dan sebagainya. Yang kelima, perhatikan norma dan sejarah. Dalam penamaan geografi, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu norma kesusilaan dan kepatutan, sehingga nama yang digunakan tidak menyinggung atau merendahkan pihak tertentu. Karakteristik geografi untuk mencerminkan keunikan atau ciri khas wilayah tersebut. Unsur sejarah atau tokoh yang relevan sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya dan sejarah. Yang keenam, penggunaan bahasa daerah atau asing. Namun ada pengecualian jika sebuah nama geografi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, atau keagamaan, maka penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing diperbolehkan. Misalnya nama seperti Danau Toba atau Gunung Bromo tetap dipertahankan karena memiliki makna historis dan budaya. Tetapi nama-nama ini harus ditulis menggunakan aksara Latin agar tetap mudah dipahami oleh semua orang. Dengan diberlakukannya aturan ini, kita tidak hanya menjaga kesatuan dalam penggunaan bahasa Indonesia, tetapi juga menghormati keberagaman budaya, adat, dan sejarah yang ada di setiap daerah. Contoh penerapan Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penamaan wilayah baru. Ketika pemerintah memutuskan untuk membentuk wilayah baru seperti sebuah provinsi baru, maka nama yang dipilih harus menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya ketika Kalimantan Utara ditetapkan sebagai provinsi baru, maka nama tersebut harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, penggantian nama jalan. Jika ada penggantian nama jalan di suatu wilayah, maka nama yang baru harus menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya penggantian nama jalan Boulevard XYZ menjadi Jalan Kebangkitan Nasional untuk mencerminkan karakter nasional. Yang ketiga, penamaan fitur geografis. Ketika sebuah pulau kecil di daerah terpencil diberi nama tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia. Contoh, sebuah pulau baru ditemukan dan diberi nama Pulau Harapan, bukan Hope Island. Yang keempat, pemeliharaan nama tradisional. Jika sebuah gunung atau danau sudah memiliki nama yang berasal dari bahasa daerah dengan nilai sejarah atau budaya, nama tersebut tetap dipertahankan. Namun ditulis dalam aksara Latin. Contoh Gunung Semeru tetap menggunakan nama tersebut karena memiliki nilai budaya dan sejarah, tetapi tetap mengikuti aturan penulisan yang jelas.
dalam aksara Latin. Yang kelima, penggunaan nama resmi dalam peta. Dalam peta resmi, semua nama wilayah atau elemen geografi harus menggunakan satu nama resmi dalam bahasa Indonesia. Misalnya, peta nasional akan menggunakan nama Sungai Kapuas untuk rujukan sungai tersebut, bukan istilah asing atau lokal lainnya.